warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hari ini kita belajar tentang konversi bilangan atau konversi sistem bilangan yang sudah pernah saya singgung pada video sebelumnya, sistem bilangan, di mana pada konversi sistem bilangan ini kita akan mengkonversi sistem bilangan biner, oktal, desimal, dan heksa. Pertama yang saya bahas adalah konversi dari desimal ke biner dulu. Caranya, membagi bilangan desimal dengan basis biner, yaitu 2. Di sistem bilangan, kita sudah paham ya tentang basis dari masing-masing sistem bilangan, biner, oktal, desimal, dan heksa. Nah, untuk biner, basisnya atau radiksnya adalah 2. Jadi, untuk merubah dari desimal ke biner, kita bagi bilangan desimalnya dengan basis biner, yaitu 2. Bagi terus, sehingga angka yang dihasilkan nanti hanya terdiri dari simbol bilangan yang terdapat di biner saja. Lalu, penulisannya diurutkan dari bawah ke atas. Contoh, untuk desimal 89, ya. Jadi di sini saya berikan angka 89 yang merupakan dia ada di dalam sistem bilangan desimal. Itu berapa biner, ya? Nah, 89 kalau kita mau rubah ke biner, maka nanti dia dibagi dengan radiks atau basis dari biner, yaitu 2. 89 dibagi 2 adalah 44. Ya, jadi di sini nggak ada koma ya, jadi bilangannya bilangan bulat. Lalu kita tulis sisanya. Sisanya adalah 1. Nah, 44 itu kan tidak ada di biner. Ya, kita kan mau konversi dari desimal ke biner. Ya, angka 44 tidak ada di biner, jadi harus dibagi lagi dengan basis dari binernya. Dibagi 2. Hasilnya adalah 22. 22 sisa 0. Oke, nah 22 ini juga tidak ada di biner karena biner hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Jadi angka 22 kita bagi 2, hasilnya adalah 11 ya. 11 sisanya adalah 0. 11 itu bukan 11 ya, karena di sini 11 itu ya angka 11, masih bentuk desimal ya. Lalu 11-nya kita bagi lagi dengan basis biner yaitu 2. Hasilnya adalah 5, sisanya adalah 1. 5 itu tidak ada di biner, kita bagi lagi dengan 2, maka hasilnya adalah 2, sisanya adalah 1. 2 pun bukan bilangan biner, karena biner hanya 0 dan 1. Kita bagi lagi dengan basis dari biner yaitu 2, yaitu 1, hasil baginya 1, dan sisanya adalah 0. Nah, 1 itu sudah bilangan biner. Jadi, sudah selesai ini ya. Nah, hasilnya adalah kita tulis dari bawah ke atas. Saya ganti dulu ya pointernya ya. Nah, kita tulisnya dari bawah ke atas. Maka nanti hasilnya adalah untuk 89 desimal itu adalah 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Lihat, cara penulisannya ada tulisan 2-nya yaitu menandakan dia biner dan 10 adalah desimal.
Jadi ini hasilnya. Nah, ini kan terdiri dari 7 digit. Kalau nanti kita dimintanya dalam 8 digit, ya, ASCII ataupun EBCDIC, ya, maka kita tambahkan 0 di depannya. Jangan tambah 0 di belakangnya ya, tapi kita tambahkan 0 di depannya. Jadi ketika nanti diminta dalam 8 bit, maka penulisannya adalah ditambahkan 0 di depannya sini, maka nanti hasilnya ini. 01011001. Jelas di sini? Oke ya. Jadi seperti itu cara merubah desimal ke biner. Oke. Sekarang kita lanjut ke desimal ke oktal. Konsepnya sama seperti tadi dari desimal ke biner. Caranya, bagi bilangan desimal dengan basis oktal, yaitu 8. Jadi gampang ya, desimal ke biner bagi dengan basis biner. Desimal ke oktal bagi dengan basis oktal. Bagi terus, hingga angka yang dihasilkan hanya terdiri dari simbol bilangan yang hanya terdapat di oktal. Penulisannya sama tadi, diurutkan dari bawah ke atas. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Contoh saya punya 147 desimal. Saya mau rubah jadi oktal. Maka nanti dibagi dengan 8. 147 dibagi 8, hasilnya adalah 18. Ya, sisanya adalah 3. Apakah 18 ada di oktal? Tidak. 18 iya, tapi 18 itu tidak ada di oktal. Jadi kita bagi lagi dengan 8. 18 dibagi 8, ya hasilnya adalah 2, sisa 2. Nah, 2 itu sudah ada di oktal. Ya, jadi bisa dikatakan proses konversinya ini sudah selesai. Sama seperti tadi, penulisannya dari bawah ke atas. Hasil dari 147 desimal dikonversi menjadi oktal, hasilnya adalah 223. Mudah kan ya? Oke. Sekarang kita masuk ke desimal, rubah ke heksa. Konsepnya sama. Gimana? Iya, sama. Dibagi dengan basisnya. Basisnya heksa 16. Jangan lupa ya. Bagi terus hingga angka yang dihasilkan itu hanya terdiri dari simbol bilangan yang memang hanya terdapat di heksa. Penulisannya sama, urutnya dari bawah ke atas. Masuk ke contoh. Contoh 123. Kita bagi ini 123 desimal, kita bagi dengan basis heksa yaitu 16. Maka hasilnya adalah 7. Sisanya adalah 11. Oke? Nah, 7 ada di heksa. 11 ada di heksa. Kalau 11 di heksa pakai simbol apa? Iya, pakai simbol B. Jadi kita nggak nulis 11 ya. Nanti dikiranya satu-satu ya. Maka kita tulisnya atau kita representasikan dengan simbol B. Maka hasilnya nanti adalah 123 desimal, itu hasilnya adalah 7B heksa. Kalau Anda tulis 11, nanti disangkanya 11. Ya, makanya karena dia memang benar-benar angka 11, maka kita harus ganti dia menjadi karakter, yaitu si B ini. Oke, jelas ya? Oke, bisa diulang-ulang loh ya. Ini videonya bisa diulang-ulang untuk Anda memahami lagi cara konversinya dulu. Oke, syaratnya adalah Anda harus benar dulu konversinya. Baru nanti kita bisa masuk ke yang lain gitu ya, misalkan penjumlahan ya. Jadi kalau Anda belum mengerti tentang konversinya, susah nanti untuk menjumlahkan atau proses untuk yang aritmatika yang lain, penjumlahan, pengurangan dan seterusnya. Jadi syaratnya Anda harus tahu dulu bagaimana cara mengkonversi dari satu sistem bilangan ke sistem bilangan yang lain.
Oke, selesai ya untuk desimal ke sistem bilangan yang lain. Nah, sekarang kita masuk dari biner. Biner ke desimal. Kalau tadi desimal ke biner dibagi dengan basis biner. Nah, bagaimana dari biner ke desimal? Bukan dibagi dengan 10 gitu ya, tapi malah dikali. Caranya, mengalikan masing-masing bit biner, itu dimulainya dari belakang, sesuai dengan radix dan position value-nya. Apa sih itu radix atau itu position value? Coba nonton yang video sistem bilangan, ya. Oke ya. Nanti biar jelas kita lihat contoh ya. Lalu jumlahkan seluruh hasil perkalian tersebut, itu tentu saja penjumlahannya dalam desimal. Nah, sekarang saya punya contoh nih, 1011001. Itu adalah bentuknya adalah biner. Sekarang saya mau bikin ke desimal. Ini angka ini contoh yang tadi tuh ya, desimal ke biner ya. Saya mau balikin lagi dari biner ke desimal. Apa betul nanti dia baliknya ke angka 89 gitu ya. Kita mulai dari belakang. Kita mulai dari belakang. Angka 1 ini nih ya. Kita kali dengan 2 yaitu basis dari si binernya dan position value-nya ini adalah 0. Jadi selalu mulai dari pangkat 0 ya. 1 ini dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? Bukan 0, 1 ya. 1 kali 1, 1. Oke, terus lanjut. 0. 0 dikali 2 pangkat 1. Nah, 0 kali 2 pangkat 1. Semua bilangan yang dikali 0, itu pasti nilainya adalah 0. Ya. Terus lanjut. 0 yang ketiga ini, angka urutan yang ketiga. 0 kali 2 pangkat 2. Sama, 0 juga. Oke, sekarang 1. 1 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 kali 1 hasilnya 8. Oke, sekarang masuk ke 1 yang di depannya. 1 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16. 16 dikali 1, 16. Masuk yang selanjutnya yang ada di depannya. 0. 0 kali 2 pangkat 5. Apapun yang dikali 0, pasti 0. Oke, terakhir 1. 1 dikali 2 pangkat 6, yaitu 64. Karena 2 pangkat 6 adalah 64 ya. 64 dikali 1 sama dengan 64. Nah ini dijumlahkan. Tentu saja penjumlahannya dalam desimal ya. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 89 desimal. Ya, begitu ya caranya ya. Oke, sekarang kita masuk biner ke oktal. Bagaimana caranya biner ke oktal? Tadi biner ke desimal, ya. Sekarang biner ke oktal. Sama, mulainya juga dari belakang. Caranya, kelompokkan barisan digit biner menjadi 3 digit dalam tiap kelompoknya dimulai dari digit paling belakang atau digit paling kanan. Ya. Jadi kita kelompokkan digit biner yang tadi, ya. Kita kelompokkan, satu kelompok terdiri dari 3 digit biner, 3 digit biner, 3 digit biner. Aduh, ribet nih ngomongnya, ya. Kita kelompokkan mulai dari belakang. Konversikan 3 digit biner itu dalam desimal untuk masing-masing kelompoknya. Jadi, tiap kelompok yang terdiri dari 3 tadi, kita konversi ke desimal. Maka nanti dia dapat angka, ya. Kita lihat dulu. Contoh. Saya punya digit binernya 10, 10, 10, 11. Mau dikonversi jadi oktal. Maka kita kelompokkan nih. Ini 3. Ini 3. Makanya dikasih warna berbeda ya. 3 ini. Terus yang 3 coklat. Dan 10. Lah, kurang Bu, 1. Ya sama aja kalau andain tambah 0, sama aja. Kenapa? Ya percuma gitu ya. Kan 01 sama juga dengan 1.
ya, kecuali kalau 1 0 gitu ya. Makanya kalau mau ditambahin atau tidak sama saja. Gitu ya. Silakan kalau mau tambahin biar afdol, silakan boleh. Kalau tidak ditambahin juga nggak apa-apa, tidak akan merubah nilai, ya. Oke ya. Sekarang, nah kita konversi yang 33 ini, 3 digit biner ini ke dalam desimal. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Sama seperti tadi. 1 dikali 2 pangkat 0. Berapa? 1. Ya, karena 2 pangkat 0 adalah 1. 1 kali 1, 1. Ya, 1 ditambah, terus 2 pangkat 1. 2. 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. Nah, ini 2 pangkat 2 dikali 0. Apapun yang dikali 0, pasti hasilnya ada 0. Jadi 3 tambah 0, ya tetap 3. Jelas di sini? Oke. Sama ini juga 2 pangkat 0 mulai lagi. Jadi setiap kelompok itu dikonversinya sendiri-sendiri. Nah, 1 kali 2 pangkat 0, 1. 0 kali 2 pangkat 1, 0. 2 pangkat 2 kali 1, 4. 4 tambah 1, 5. Jelas ya. Lalu 10 ini, bukan 10 ya, 1 0 ya. 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1. Ini 0, ini 2. Ya, itu dia. Jadi hasilnya adalah 2, 5, 3. Jadi hasil dari 10, 10, 10, 11 untuk dalam biner itu dikonversi ke oktal jadi 253 oktal. Jelas? Jelas. Jadi pertama kita kelompokkan dulu barisan digit biner itu. Dalam satu kelompok ada 3 digit biner. 3, 3, 3, 3. Dan setiap kelompoknya itu kita konversi ke dalam desimal. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke? Oke. Sekarang kita masuk ke biner heksa. Biner ke heksadesimal ya. Caranya, kelompokkan barisan digit biner jadi masing-masing 4 digit dalam tiap kelompoknya, dimulai dari digit paling kanan. Sama seperti tadi. Konversikan 4 digit biner itu dalam desimal untuk masing-masing kelompoknya. Kalau tadi oktal 33, kalau heksa 44. Nah, contohnya ini yang tadi. Pas ya, karena dia terdiri dari 8 bit, 8 digit biner, maka satu kelompok pas nih 44. Nggak ada temennya gitu, semua punya teman. Ya. Jadi yang hijau ini, dan yang coklat ini nih. Nah, kita konversi mulai dari belakang 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 1 kali 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 1 kali 1, 2. Ya. Terus 0 kali 2 pangkat 2, 0. 2 pangkat 3 kali 1, 8. Nah, ini kan 1, ini 2, 3. 3 tambah 8 sama dengan 11. Jelas? Oke. Sekarang yang coklat. 2 pangkat 0 kali 0. Pasti 0. 1 kali 2 pangkat 1, yaitu 2. Oke. 0 kali 2 pangkat 2, itu 0. Dan 1 kali 2 pangkat 3, itu adalah 8. 8 tadi ditambah 2, jadi 10. Oke, ini 10. Nah, kalau di heksa kan nggak ada 10 sama 11 ya. Kalau yang 2 digit itu harus direpresentasikan dalam karakter. 11 itu adalah B, 10 itu adalah A. Maka hasilnya adalah 10101011 biner, itu hasilnya adalah AB heksadesimal.
Jelas? Jelas. Oke, kita udah beres. Desimal tadi ke beberapa sistem bilangan udah. Biner ke beberapa sistem bilangan udah. Nah, sekarang oktal. Oktal mau ke biner, bagaimana caranya? Gitu ya. Sama seperti tadi, kalau tadi kan biner ke oktal, maka barisan digit biner itu dibagi dalam satu kelompok 3333. Gitu ya. Nah, kalau yang ini oktal ke biner, maka satu oktal itu direpresentasikan dalam 3 digit biner. Ya, gimana caranya supaya dia di 3 digit biner? Ya dibagi basisnya biner. Oke. Caranya mengkonversikan setiap 1 digit oktal jadi 3 digit biner. Bu, bisa kelebihan nggak jadi 4? Nggak bakalan. Ya, bisa dibuktikan. Ya. Contoh, kan mentok-mentoknya kalau oktal itu adalah 1111. 111 itu adalah 7. Jadi nggak akan bisa dari 8 gitu ya. Artinya dia nggak bisa lebih dari 7 gitu ya. Jadi dia nggak akan bisa lebih dari 3 digit gitu. Jadi dia pasti 3 digit maksimal ya. Nah sekarang kita lihat nih. Bit 71 oktal itu mau dikonversi jadi biner. Maka tadi seperti yang tadi satu digit oktal ini itu dikonversi jadi biner ya. Gimana caranya? Tadi dibagi basis biner. Ya benar, bagi basis biner. Basis biner, maka kalau 1 itu kan berarti jadinya 001. Benar nggak? Ya kan ya? 1 dibagi 2, ya nggak usah gitu ya. Kan udah 1 itu ada di biner. Ya, 1 itu ada di biner. Ya udah tulis aja 001. Jelas ya? Nah, oke. Sekarang 7. 7 kan itu nggak ada di biner. Jadi kita bagi dengan basis biner. 7 dibagi 2 yaitu 3 sisa 1. Sedangkan, nih ya, saya tulis ya. 7 dibagi 2 itu kan 3 sisa 1. Betul? Oke. 3 kan nggak ada di biner, jadi kita harus bagi lagi. Dibagi 2, 1, sisa 1. Jelas? 1 kan udah ada di biner ya, jadi stop untuk konversinya. Jadi hasilnya adalah, ya sama aja nih mau tulis di atas, tapi memang selalu tulisannya dari bawah ke atas ya. Hasilnya adalah 1111. Lihat. Jelas ya? Oke. Sekarang tinggal kita gandeng aja. 71 oktal itu hasilnya adalah, wah ini salah ini. Oh iya benar, kalau dia ditulis dalam 8 bit ya. Kita tulis dulu dari belakangnya, ini 001 dan ini adalah 111. Nah kalau ditulis 8 bit karena ini masih 6 bit, maka kita tambahkan 02, ada 20 di depannya. Tidak akan berubah arti ya, tetap aja sama. Bisa dipahami? Bisa, gampang dong ya. Udah dijelasin begini pasti bisa ya. Oke, sekarang kita rubah dari oktal ke heksa. Nah, oktal ke heksa nggak bisa langsung. Tidak dapat dikonversi secara langsung ke heksa, tapi harus dikonversi dulu ke dalam biner atau desimal. Jadi Anda tinggal pilih aja, mau dikonversi dulu ke oktal, dari oktal ke desimal, dari desimal baru ke heksa, gitu ya. Atau dari oktal ke biner, lalu dari biner ke heksa. Jadi jelas ya? Saya bisa tulis begini. Oktal ke desimal. Ke desimal dulu. Lalu dari desimal itu ke heksa. Gimana tadi? Kalau oktal ke desimal? Ya, dikali dengan basisnya, yaitu 8 pangkat 0 dan seterusnya tadi. Ya, itu nanti dijumlahin jadi desimal. Ya kan ya? Nah, dari desimal ke heksa nanti dibagi basis dari heksa, yaitu 16. Dapatlah nanti bilangan heksadesimal.
Ya, ulang lagi nanti kalau masih lupa back lagi tadi ya halaman depannya itu tadi penjelasan saya. Jadi kalau dari oktal ke desimal bagaimana gitu ya, dari desimal ke heksa bagaimana ya. Atau Anda bisa ngerubahnya ke biner. Jadi dari oktal Anda rubah ke biner. Nah, dari biner Anda rubah ke heksa. Gitu. Masih ingat dong dari oktal ke biner seperti apa? 1 digit oktal Anda konversi jadi 3 digit biner. Ya kan? Nah, terus tadi dari biner baru ke heksa. Nah, lalu digit biner yang tadi itu Anda kelompokkan 4, 4, 4, 4 untuk bisa masuk ke dalam heksa. Oke ya. Jadi terserah Anda mau milihnya mau dari oktal biner, biner heksa atau oktal desimal, desimal heksa. Nanti jawabannya sama ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Saya punya contoh bit 2, 4, 3 oktal. Itu saya mau konversi ke biner ya. Mau dijadikan ke heksa, jadi saya pilihnya dari oktal ke biner, biner ke heksa. Oke ya. Di sini dilihat 2, 4, 3-nya, nih yang tadi 2, 4, 3. Nah, 1 digit oktal saya konversi jadi 3 digit biner. Maka 3 tadi jadinya 0, 1, 1, 4 itu jadi 1, 0, 0, dan 2 itu jadi 0, 1, 0. Jelas di sini? Jelas. Nah, digit biner ini itu saya merubah ke heksa. Maka satu kelompok harus terdiri dari 4. Makanya nah, di sini ada gambar hijau. Nah, ini satu kelompok dan ini juga satu kelompok. Bu, ada yang nggak ada temennya nih 0. Buang aja gitu ya. Percuma juga gitu ya. 0 kali berapa juga pasti 0 gitu ya. Jadi kalau dia sisanya 0 ya dibuang juga nggak apa-apa. Kalau 1 jangan gitu ya. Nah, sekarang kita kelompokkan yang hijau ini. 0, 0, 1, 1 dan ini 1, 0, 1, 0. Nah, ini 0, 0, 1, 1 kita konversi ke heksa. Ya, kita konversi ke heksa, maka dia jadi 3. Ini kan 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 1. Ini 0 nggak usah ya, karena pasti dikali 0 pasti 0. Ini 2 pangkat berapa? 1. Pinter. Ini 2 pangkat 3. Ya, ini 2 pangkat 2. Itu kan dikali 0 ya 0. Ya. Jadi yang hidup aja gitu, yang ada angka satunya aja ya, yang kita tulis dia. Jadi biar menghemat waktu. Jadi 2 pangkat 1 kali 1 adalah 2. Dan 2 pangkat 3 kali 1 adalah 8. 8 tambah 2 adalah 10. 10 itu kalau di heksa adalah A. Dan kalau ini nggak ada ya, jadi tetap 3. Maka hasilnya adalah 243 oktal. Itu A3 heksa. Jelas? Jelas. Insya Allah jelas. Ya. Oke, sekarang dari oktal ke desimal. Caranya kalikan masing-masing bit oktal ya. Jumlahkan seluruh hasil perkaliannya. Jadi kalau kita lihat di sini, 371 oktal mau dirubah ke desimal, maka mulai dari belakang seperti halnya tadi di biner gitu ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Nah, ini dikali basisnya ya. Basisnya kan tadi 8 ya. Jadi 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2 ya. Ini dia. Oke. 1 dikali 8 pangkat 0, 1. 7 kali 8 pangkat 1, 56. Dan 3 kali 8 pangkat 2 adalah 192. Dijumlahkan itu hasilnya adalah desimal, yaitu 249 desimal. Oke, mudah ya. Oke, selesai untuk yang oktal. Nah, bagaimana dengan yang heksa? Heksa ke desimal. Sekarang kita masuk ke heksa ya. Heksa ke desimal.
Kalau tadi dari desimal ke heksa, maka bilangan desimalnya dibagi 16. Nah, kalau desimal ke heksadesimal ke desimal, iya dikali gitu ya. Sama seperti tadi oktal ke desimal gitu ya. Dimulai dari belakang, dikali dengan 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 dan seterusnya. Kita lihat di sini. Caranya mengalihkan masing-masing bit heksa, dimulai dari belakang sesuai radix dan posisi value-nya. Jumlahkan seluruh hasil perkalian tersebut. Nah, ini kita lihat. 8F 16. 8F basis heksadesimal. F kali 16 pangkat 0. F itu berapa sih? Iya, 15. Ya, 15 kali 16 pangkat 0. Semua yang pangkat 0 itu adalah hasilnya bukan 0, 1. Ya. 15 kali 1, ya 15. Lalu 8. 8 kali 16 pangkat 1. 16 pangkat 1 16 ya. 16 kali 8 adalah 128. Dijumlahkan, hasilnya adalah 143 desimal. Jelas ya di sini? Oke. Nah, heksa ke biner. Mengkonversikan 1 digit heksa itu jadi 4 digit biner. Seperti tadi oktal ya. 8F16 dikonversi jadi biner, maka F-nya ini karena 15, ya. 15 itu kita bagi basisnya, maka nanti dia dapatnya ini, basisnya si biner, dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2, maka hasilnya adalah 1, 1, 1, 1, dan 8 itu, ya, kita bagi 2 lagi, maka hasilnya adalah 1, 0, 0, 0, 0. Ini untuk digit binernya. Nih, jadi hasilnya adalah 8F heksa itu 1000 1111 biner. Paham di sini? Oke. Nah, heksa ke oktal. Sama seperti oktal ke heksa, nggak bisa langsung. Tidak dapat dikonversi secara langsung ke oktal, tapi mengkonversinya terlebih dahulu dalam biner atau desimal. Jadi boleh pilih dari heksa ke biner, biner ke oktal, atau heksadesimal, desimal ke oktal. Ya, sama seperti tadi oktal, oktal ke heksa. Contoh 8F heksa dikonversi jadi oktal. Maka F-nya ini tadi sudah 8 ini juga segini. Lalu saya mau konversi ke oktal. Kalau oktal kan 33 ya. Maka ini yang 3 ini yang hijau. Lalu 001 ini jangan dibuang ya. Nih. Jadi nanti kelompok yang dari belakang ini 111 mulai selalu dari belakang ya. 001 ini kelompok kedua dan ini adalah kelompok ketiga. Nah, ini kalau di konversi ke ke angka desimalnya gitu ya. Ini kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Ini dapatnya adalah 7. Ini juga 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, ini hasilnya adalah 1. Dan ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, ini hasilnya ada 2. Ini nggak usah ditambahin lagi 0, sama aja. 0 dikali 2 pangkat 1, tetap aja dia, 2 pangkat 2, tetap aja hasilnya 0. Ya. Oke, ini jadi hasilnya adalah seperti ini. 8F heksa itu adalah 217 oktal. Jelas ya? Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Anak-anak? Saya rasa ini udah cukup jelas. Kalau belum jelas juga, silakan ditonton berulang-ulang untuk hal konversi ini. Karena konversi ini sangat penting dalam proses nanti Anda di materi pertama ketika Anda mapping, ya, mapping storage. Ya, jadi harus ngerubah yang pola pikir kita desimal untuk jadi heksa. Ya. Sampai sekian penjelasan dari saya.